Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Formasi Sosial, akan membahas tentang aktivitas keformasian di masyarakat. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam topik, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama ada Dita Amalia, NIM 1904154. Yang kedua Putri Iklima Suprina, 1904156. Yang ketiga Putri Mayang Adlin, 1904157. Yang keempat Cindy Putri Handayani, 1904158. Yang kelima ada Fani Fabiola, 1904159. Yang keenam ada Putri Nirmala, 1904162. Yang ketujuh ada Nur Qoyimah Saputri 1904164. Baiklah, aktivitas farmasis pada kesehatan masyarakat dapat didasarkan atas dua karakteristik. Yang pertama sebagai profesional, yaitu adalah kewajiban dan tugas utamanya adalah kesejahteraan pasien di atas kepentingan sendiri, ekonomi, interes. Yang kedua, sebagai warga negara yang menikmati penghormatan khusus atau unusual dari publik. Kewajibannya adalah pengembangan pengabdian profesi untuk kepentingan publik atau masyarakat. Selanjutnya, aktivitas farmasis kesehatan masyarakat membentang dari formulasi kebijakan hingga konseling pasien dari makro ke mikro. Pertama, makro yaitu seperti formulasi kebijakan, misalnya kebijakan obat nasional, sistem pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian, penanggulangan penyakit menular, epidemi, lingkungan, dan penyuluhan pola hidup sehat. Kedua, mikro, konseling penggunaan obat, analisis peresepan salah, peningkatan peresepan nasional, TDM maupun DTM. Baiklah, selanjutnya keterkaitan farmasis dalam fungsi kesehatan masyarakat, terutama dalam menyusun kebijakan atau menyangkut kesehatan, baik organisasi, lokal, regional, nasional, maupun internasional. Parameter umum yang baku tentang hubungan farmasis dengan kesehatan masyarakat adalah penggunaan obat yang terkait kebijakan publik jika farmasis tidak terlibat dalam penentuan kebijakan tersebut. Selanjutnya, aktivitas farmasis dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ada 4, yaitu imunitas. Dalam pemberian tidak berperan, namun suplai logistik merupakan hal yang esensial. Hal yang penting adalah peran penyuluhan kesehatan pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi. Yang kedua, penyalahgunaan atau penyalahgunaan obat. Obat, alkohol, merokok, zat adiktif yang lain, dosis, pendidikan prioritas penentu. Yang ketiga yaitu penyuluhan penularan penyakit seksual. AIDS, pendidikan perilaku sehat. Keempat, keluarga berencana. Penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan, informasi diet, latihan fisik, konsep health belief model, adopsi inovasi, penggunaan obat secara benar. Selanjutnya ada contoh jurnal yang berjudul Penyuluhan dan Pelayanan Konseling dalam Penggunaan Obat Rasional kepada Masyarakat Kelurahan Rajabasa, Bandar Lampung. Pendahuluan, penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Masyarakat memerlukan informasi yang jelas, benar, dan dapat dipercaya untuk melakukan pengobatan sendiri secara benar. Sehingga penentuan jenis dan jumlah obat yang diperlukan harus berdasarkan kerasionalan penggunaan obat. Pengobatan sendiri hendaknya hanya dilakukan untuk penyakit ringan dan bertujuan mengurangi gejala. Menggunakan obat dapat digunakan tanpa resep dokter sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melihat tingginya angka pengobatan sendiri di masyarakat dan bahaya penggunaan obat yang tidak rasional.
maka perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan obat yang rasional melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ini. Selanjutnya, metode pengabdian. Metode yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam kegiatan ini adalah melakukan pretest dan post dalam pemberian materi. Yang kedua adalah pemberian materi kepada ibu-ibu di Puskesmas Raja Basa Bandar Lampung. Dari penyuluhan, yang pertama pengenalan tentang obat, yang kedua cara pemberian obat yang benar, yang ketiga cara penggunaan obat yang benar atau dagu sibu, yang keempat penggunaan sendok takar, yang kelima waktu minum obat, yang keenam penggunaan antibiotik, serta yang ketujuh penggunaan obat generik dan vendor. Media yang akan digunakan adalah menggunakan media leaflet. Yang pertama, pretest dan posttest. Yang kedua, presentasi materi. Yang ketiga, konseling tentang penggunaan obat rasional. Selanjutnya adalah hasil. Dari pengisian kuesioner diketahui bahwa hampir seluruh atau 90% ibu-ibu peserta penyuluhan yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien ini belum pernah mendapat penyuluhan tentang penggunaan obat rasional. Dari hasil pengamatan di lapangan, jelas bahwa kegiatan penyuluhan dan konseling dalam penggunaan obat rasional kepada masyarakat Kelurahan Raja Basa, Bandar Lampung ini perlu diadakan secara berkelanjutan agar pengetahuan masyarakat dapat meningkat. Kesimpulan, 1. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan dan konseling telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta penyuluhan sehingga mampu mengurangi angka kejadian yang tidak diinginkan dalam penggunaan obat yang tidak rasional. 2. Sebanyak 35 orang pada pretest mendapatkan nilai kurang dari 70. Maka pada pemeriksaan jawaban post-test terjadi peningkatan menjadi 50 peserta mendapatkan nilai lebih dari 70. Baiklah, sekian penjelasan dari kami, kelompok 5. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.